Perkenalkan, nama saya Ria Hujana, NIM C4102100192. Halo, perkenalkan nama saya Elvina Safarinda dengan NIM J4102010191. Halo, perkenalkan nama saya Yunka Agnelia Nurrahma dengan NIM J4102100199. Namaku Fani Rahma Agustin dengan NIM J4102100200. Ya, Wulan Prasesti dengan NIM J410219146. Perkenalkan, nama saya Azhar Ridatus Soliha dengan NIM J1410219147. Halo, perkenalkan nama saya Nur Soliha NIM J4102199194. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Nuralam dengan NIM J410219195. Halo, perkenalkan, nama saya Afifah Zakiatul Aulia dengan NIM J4102199196. Perkenalkan, nama saya Tiara Kartika Sari dengan NIM J4102100193. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, kami harap keadaan teman-teman sekarang ini dalam keadaan baik dan berbahagia. Amin. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan dulu kami dari petugas konseling kesehatan akan mensosialisasikan nih kepada teman-teman terkait pernikahan dini. Apa itu pernikahan dini dan dampak serta faktor yang diakibatkan daripada pernikahan dini itu sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Hidatus Soliha dan rekan saya Nur Soliha. Kami di sini akan mensosialisasikan terkait hal yang tadi, ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih faktor atau dampak daripada pernikahan dini itu. Baik, sebelumnya saya tanya nih dari teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu pernikahan dini? Oke, baik, yang Pernikahan yang dilakukan sebelum pada umurnya. coba diulangi kurang keras, Mbak. Pernikahan yang dilakukan ketika umurnya belum tepat, belum pas. Oke, dini ya. Ya, terlalu dini. Oke, baik, lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman. Pernikahan dini itu menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif. Nah, umur di bawah usia produktif ini umur yang kurang dari 20 tahun. Adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini atau pernikahan usia muda ini adalah ada empat hal. Yang pertama, dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami oleh seseorang itu sendiri. Yang kedua, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri. Mungkin dia tidak terlalu tahu terkait dampak daripada pernikahan dini itu apabila terjadi. Selanjutnya, sikap dan hubungan dengan orang tua. Mungkin sikap antara si anak dengan orang tua itu dia tidak baik hubungannya seperti itu. Itu bisa nanti menjadikan penyebab ya udah langsung langsung pengen nikah aja gitu. Padahal usianya masih belum produktif. Itu ya salah satu faktornya. Kemudian yang terakhir sebagai jalan keluar, misalkan dia kalau misalkan punya masalah atau apa bingung, ujung-ujungnya ada juga sebagian orang yang dia menjadikan pelariannya ke pernikahan dini. Kemudian dampak daripada pernikahan dini itu sendiri, secara psikisnya anak itu kan belum siap untuk mengerti tentang hubungan seksual ya, karena namanya pernikahan itu hubungan seksual itu udah diperbolehkan, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan
dan sulit disembuhkan. Anak itu akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan daripada hidupnya itu. Kemudian dampak pernikahan dini pada proses persalinan ini ya. Yang pertama itu kadang bayinya lahir dalam keadaan prematur, seperti itu. Yaitu posisi kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kemudian BBLR, berat badan lahir rendah. Kemudian cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya itu remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan atau melalui sosialisasi seperti ini. Seperti itu teman-teman sekalian. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, dari sosialisasi kami ini nanti akan dilanjutkan dengan sesi konseling. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang ingin mengeluhkan terkait masalahnya saat ini, boleh datangi kami secara individual. Mengerti ya teman-teman? Baik, saya rasa sudah cukup ya sampai sini terkait sosialisasi kami mengenai pernikahan ini. Kita tutup dulu sosialisasi di siang hari ini. Nanti bagi teman-teman yang ingin konseling kepada kami, silahkan menemui kami di tempat konseling yang telah disediakan. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, Bu, silakan masuk. Baik Bapak dan Ibu, selamat datang di tempat konseling kami. Sebelumnya Bapak dan Ibu ada masalah apa yang mungkin bisa kami bantu melalui proses konseling ini? Sebelumnya mohon maaf Ibu, kalau misalkan ada masker bisa dipakai dulu ya masker. Baik, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya boleh Bapak Ibu menyampaikan kepada saya terkait permasalahan yang saat ini dialami, karena dengan proses konseling ini barangkali kami dapat membantu permasalahan dari Bapak ini. Tenang saja Bapak Ibu, karena proses konseling ini segala bentuk informasi itu akan dirahasiakan. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan secara penuh terkait permasalahan yang nantinya kami akan membantu untuk mencari jalan keluarnya. Jadi gini Bu, saya memiliki bayi yang terlahir prematur karena mungkin ketika saya mengandung sangat kurang gizinya. Saya mendengar tadi konseling dari Ibu, saya merasa ada kesamaan gitu dengan kasus saya. Saya juga merasa stres gitu untuk mengasuh anak saya karena saya rasa saya belum siap gitu Bu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui, bahwasanya kita tahu bahwa apa yang telah terjadi sudah terjadi seperti itu aja. Yang pertama, untuk menyikapi hal itu, Ibu perlu untuk menerima keadaan ini, ya, menerima dengan hati yang lapang, dengan hati yang legowo seperti itu. Selanjutnya, setelah Ibu mengikhlaskan apa yang terjadi, Ibu atau Bapak juga bisa meminta bantuan terhadap keluarga atau tenaga kesehatan terkait bagaimana mengurus bayi yang benar. Jadi dengan kondisi yang saat ini, apa yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan terkait hal itu untuk mengembalikan? Pertama, mental Ibu untuk menyadari bahwa saat ini kondisi Ibu sudah menjadi seorang ibu yang memiliki anak yang harus siap untuk membina anak-anak. Seperti itu, apakah bisa diterima atau mungkin
mau menyampaikan curhatan yang lainnya, masalah yang lainnya? Jadi Mbak, halo Mbak. karena faktor Ini aku ada di kampus. kekurangan biaya juga atau faktor ekonomi yang menyebabkan anak saya ini jadi lahir prematur. Soalnya kan seperti yang ibu tahu, saat ini mencari pekerjaan itu sulit, apalagi umur saya ini belum mencukupi lah untuk bekerja. Jadi para penerima pekerjaan itu juga mikir-mikir untuk mempekerjakan umur itu banyak resikonya juga, menurut hukum itu juga dilarang. Nah, jadi saya juga bingung bagaimana memberikan kebutuhan nutrisi untuk anak saya dan juga kebutuhan istri saya. Baik Bapak, sebelumnya boleh saya tanya dulu sama Bapak, kira-kira untuk saat ini Bapak sudah memiliki pekerjaan tetap atau yang lainnya? Ini belum, saya kerjanya serabutan, apapun ada pekerjaan saya coba untuk dekat. Tapi ya karena serabutan itu jadi penghasilan saya itu tidak dapat. Baik Bapak, untuk itu Bapak harus menyadari terlebih dahulu bahwa Bapak ini merupakan seorang ayah ya, yang harus memikul tanggung jawab, memiliki istri, untuk menafkahi istri. Baik, sebelumnya Bapak perlu menyadari bahwa kondisi saat ini memang keadaan keluarga Bapak itu sangat sederhana ya, bisa dibilang, dan untuk mencukupi semuanya itu perlu suatu hal yang maksimal. Tadi juga saya bertanya kepada Bapak bahwa Bapak tidak ada pekerjaan tetap dan pekerjaan Bapak serabutan seperti itu ya, jadi tidak menentu. Mungkin yang bisa kami bantu adalah Bapak perlu menyadari bahwa Bapak memiliki istri dan juga anak yang harus dinafkahi, yang harus diberikan apa yang mereka butuhkan, seperti itu Bapak. Jadi Bapak harus dengan rasa yang seperti itu mungkin dapat memicu terus untuk Bapak bekerja untuk mencari uang demi menghidupi kebutuhan istri dan anaknya. Selanjutnya mungkin untuk tadi ya, untuk bisa mengimbangi dari tingkat kesehatannya, Bapak perlu memberikan kasih sayang yang lebih kepada ibu dan anak, untuk mengembalikan suasana di keluarga seperti itu, untuk mengembalikan semangat untuk menghidupi segala berbagai kebutuhan di keluarga Bapak. Kemudian Bapak juga perlu untuk membantu istri, mungkin ketika istri kewalahan dalam merawat anak seperti itu, Bapak juga harus berusaha untuk membantu istri. Ibarat kata Bapak dan Ibu ini harus tetap semangat dan bekerja keras terus ya, Baik, sekarang Bapak dan Ibu harus tetap semangat. Pertama, harus kembalikan semua mental ya. Bismillah, dikerjakan bersama. Untuk mengurus anak itu dilakukan secara bersama, diambil sebuah keputusan bersama. Nanti rencananya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana, Bapak dan Ibu harus bekerja sama terkait itu. Baik Bapak Ibu, seperti itu mungkin. Apakah bisa membantu dari kondisi Bapak dan Ibu saat ini? Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti perlu kembali lagi ke tempat saya terbuka untuk Bapak Ibu untuk mengevaluasi dari hasil yang mungkin pada pertemuan pertama ini kami diskusikan seperti itu ya Bapak Ibu. Saya harap masalah Bapak Ibu bisa terselesaikan sedikit demi sedikit, dan kondisi dari keluarga Bapak Ibu bisa kembali seperti sedia kala. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Kami pamit dulu ya Bu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya Bapak.